Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lulu Agil Lemran. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang Maulid Adat Bayan atau Mulut Adat yang ada di Bayan, Pulau Lombok. Let's check it out. Berbicara tentang Bayan, sudah pasti yang muncul dalam benak kita merupakan daerah di mana masyarakatnya masih memegang teguh dan menjalankan nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat yang mereka miliki, yang merupakan warisan dari leluhurnya. Dan juga pada masyarakat Bayan ini, kita bisa melihat corak sesungguhnya dari kehidupan masyarakat Sasak yang tidak terpengaruhi oleh perkembangan zaman. Dan pada masyarakat Bayan ini, kehidupan masyarakat Bayan, ada satu kebudayaan yang sangat unik, yakni Maulid Adat Bayan atau bahasa Sasaknya Mulut Adat. Apa sih mulut adat Bayan itu? Maulid Adat Bayan atau Mulut Adat sama seperti perayaan Maulid yang sering kita laksanakan, yang dimana peringatan Maulid dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiul Awal kalender Hijriah, yang menjadi tanggal lahirnya baginda Rasulullah SAW. Pada peringatan Maulid Adat Bayan ini dilaksanakan selama 2 hari, yang dimana pada hari pertama dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengumpulkan bahan makanan atau kayu air, dan pada hari kedua itu tempat dilaksanakannya prosesi doa sekaligus makan bersama, yang nanti pusatnya itu ada di Masjid Kuno Bayan. Hari pertama. Pada pagi hari, masyarakat adat Bayan yang tersebar di beberapa desa akan berbondong-bondong menuju ke kampung atau desa tempat mereka awalnya bermukim, yang dimana mereka membawa berbagai macam hasil alam, hasil bumi yang mereka miliki, baik itu berupa beras, padi, ketan, atau uang dan lain sebagainya, bahkan hewan ternak pun, yang dimana nanti mereka akan menyerahkannya ke Inan Menek yang nanti diolah untuk perayaan Maulid. Setelah mereka memberikan hasil bumi kepada Inan Manik, nanti mereka akan diberikan tanda atau istilahnya disembe sebagai tanda bahwa mereka itu adalah bagian dari komunitas adat Bayan. Setelah mengumpulkan ataupun menyerahkan hasil bumi kepada Inan Manik, selanjutnya masyarakat Bayan akan bersama-sama membersihkan tempat-tempat yang dianggap oleh mereka itu sebagai tempat yang penting, seperti Balai Unggun, di mana di sana tempat mereka biasa menyimpan dedak ataupun sekam, Balai Tempan, tempat mereka biasa menyimpan alat-alat pertanian, dan juga Balai Gendang, yang di mana di sana tempat mereka menyimpan gendang ataupun gending khas Bayan. Pada pukul 15.30 atau yang biasa masyarakat Bayan sebut sebagai waktu gugur kembang waru, di sana mereka akan melaksanakan kegiatan menumbuk padi yang dilakukan secara bersama-sama pada benda yang mirip seperti lesung perahu, di mana mereka akan menumbuk secara bersama-sama dan diiringi oleh gendang khas Bayan tadi. Nah, barulah pada malam hari mereka akan berkumpul di halaman Masjid Kuno Bayan untuk menonton atau menyaksikan pertunjukan presian yang dilakukan oleh para pria-pria yang ada di sana. Ini kesedihan presian ini dilakukan tanpa ada dasar dendam ataupun sakit hati. Intinya ini hanya murni untuk dijadikan sebagai sarana penghibur. Barulah setelah melaksanakan presian ini, nanti para masyarakat Bayan, khususnya tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, akan berkumpul di Beruga Belik untuk berdiskusi dan berdialog sembari bercanda tawa. Hari kedua. Selanjutnya pada hari kedua,
perempuan-perempuan yang ada pada masyarakat Bayan akan melakukan kegiatan menampik beras, yakni memisahkan beras yang baik dengan beras yang kurang baik dari hasil rontokan kemarin. Selanjutnya setelah menampik beras, kemudian beras ini dibawa untuk dibisuk atau misuk beras, yang dimana perempuan-perempuan masyarakat Bayan membawa bakul beras yang diletakkan di atas kepalanya, kemudian berjalan beriringan menuju ke mata air yang dikhususkan untuk masyarakat Bayan yang berjarak 400 meter dari kampung. Nah, hal uniknya, prasyarat untuk perempuan bisa membawa beras dan melakukan bisuk beras di mata air tersebut, yakni perempuan tidak boleh saling menyalip, tidak boleh mengobrol, dan juga tidak boleh dalam keadaan haid. Jadi perempuan harus dalam keadaan bersih. Nah, baru setelah itu, setelah memisuk beras, kemudian berasnya dimasak. Kemudian setelah masak, berasnya diagi dan dipersiapkan dalam bentuk sedemikian rupa dengan bentuk yang menarik dan unik. Setelah nasi dibentuk dan dirias dan sebaik mungkin bersama lauk pauknya, kemudian pemuda-pemuda yang ada di masyarakat Bayan akan dihias dengan sebaik mungkin, seolah-olah seperti sepasang pengantin yang kemudian akan berjalan beriringan sambil membawa nasi ataupun hasil alam yang telah diolah tadi menuju ke masjid kuno. Nah, di sana nanti akan diterima oleh ketua adat dan ketua agama sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan juga sebagai bentuk kebahagiaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, itu tadi sedikit hal yang bisa kita bahas tentang keunikan komunitas Bayan terkait dengan maulid adat yang ada di sana. Terima kasih telah menonton dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.